Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di RB Reptile Channel. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang apa ya? Tapi sebelum kita ke tema apa yang mau kita bahas hari ini, gue mau saya thank you banget buat teman-teman semua yang udah terus nunggu dan setia mantengin dari RB Reptile Channel ya. Dari konten-konten gue sebelumnya, konten gue memang nggak terlalu banyak ke alam, dan insya Allah selesai lockdown kedua ini gue akan mulai mencoba kembali belusukan lagi ke TKP teman-teman, atau ke alam liar lagi ya. Nah, doakan saja semuanya beres ya, dengan keputusan pemerintah yang langsung lockdown tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Semoga bisa membuat virus corona atau COVID-19 segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini gue sedikit mengomentari tentang beberapa judul ya, beberapa judul setiap konten-konten baik dari temen gue sendiri ataupun bukan ya, ataupun dari YouTuber lain ya. Salah satu anggota Dream Team ataupun YouTuber tentang satwa liar lainnya. Ini yang ngebahas tentang ular buntet ya, ular buntet, ular hitam. Nah, itulah. Nah, ekspedisi pencarian ular buntet yang dilakukan Panji kemudian beberapa YouTuber lain di sini sungguh menegangkan. Banyak banget memang judul yang membuat teman-teman pasti kepo tentang ular buntet di Indonesia, atau benarkah adanya keberadaan dari ular buntet tersebut ya teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu, kali ini kita akan mencoba membahas tentang apakah benar tentang ular buntet. Di Indonesia lebih dari 370 ya, kurang lebih sekitar segitulah spesies ular yang ada di Indonesia. Nah, banyak banget bentuk mereka, baik dari warna, kemudian fisik, morfologi, warna, morfologi, tingkah laku, kemudian fisik ya, anatomi yang paling jelas terlihat dari mata telanjang. Ular dengan bentuk badan yang tidak proporsional ya, pendek, buntet, dan ternyata ular itu ada di Indonesia. Nah, ekspedisi yang terus dicari oleh teman-teman saya dari YouTuber lain masih menimbulkan tanda tanya besar. Fenomena ular ini apakah benar akan ditemukan atau tidak? Saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa spesies ular buntet di Indonesia. Kita punya beberapa spesies endemik dari Sumatera dan Kalimantan, yaitu adalah blood python ya, atau sanca gendang sebagian orang bilang, atau dengan sebutan lain dengan sanca darah, atau Piton brongersmai, Piton curtus, ataupun Piton breitensteini ya. Dipong orang lebih menyebutnya. Ukuran badan yang sangat bantet dan tidak proporsional ini menjadikan memang ular ini berbentuk seperti buntet ya, teman-teman. Kemudian di Jawa sendiri kita punya beberapa kemudian belum ke Jawa, kita di Sumatera. Di Sumatera juga kita punya Ophiophis monticola ya, atau ular tanah gunung ya teman-teman, yang sama-sama memiliki ciri badan yang juga tidak panjang ya. Kemudian di Jawa kita punya Caloeselastoma rhodostoma. Kemudian di Jawa juga kita punya Hemalaopsis bucata. Nah, ini beberapa spesies ular-ular yang memang badannya tidak proporsional teman-teman. Kemudian kita ke Indonesia Timur, kita punya Eider atau Dead Eider ya teman-teman, atau Acanthopsis sp. Nah, ular ini juga memiliki anatomi tubuh yang buntet. Kemudian di Papua ada Acanthopsis juga, atau Eider ini, Dead Eider ini, dan ada juga monotana atau ground viper boa, ground boa. Ya, jadi beberapa spesies ular-ular yang berbadan buntet ini menjadi asumsi setiap anak kecil yang menonton film-film ekspedisi pencarian ular buntet. Mereka pasti menebak-nebak, mengira-ngira, memprediksi ular apa yang dicari para YouTuber konten kreator ini. Nah,
Kenapa ini bisa terjadi? Ular itu berbentuk badan tidak proporsional seperti itu. Kembali lagi kita ke teori evolusi tentunya, di mana ular itu akan menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan tempat di mana mereka hidup dan beradaptasi. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh ular panjang ya. Rata-rata mereka memiliki tubuh yang pipih, panjang, dan gerakannya begitu cepat. Itu biasanya adalah jenis-jenis ular arboreal ya, atau di atas pohon, karena mereka membutuhkan tubuh yang langsing, pipih, dan juga panjang untuk menggapai dahan dan dahan. Ada ular juga yang bersisiknya kasar ya teman-teman. Nah, ini biasanya didesain di daerah gurun pasir. Kenapa? Karena dengan sisik yang kasar, ular ini dapat menampung air ketika fajar tiba ya, atau embun lah teman-teman, untuk mereka minum. Kemudian juga ada ular yang memang struktur sisiknya itu sangat halus. Nah, biasanya ini adalah untuk jenis ular kalamaria atau ular-ular burrowing yang hidup di bawah permukaan tanah ataupun di bawah humus. Nah, untuk ular-ular berbadan pendek ataupun buntet ya, biasanya mereka ular-ular yang tidak melakukan banyak gerakan. Ini merupakan ular-ular yang tipenya menunggu mangsanya lewat. Ya, jarang sekali ular buntet itu aktif ya teman-teman. Dan biasanya dia juga hidup terestrial atau hidup di atas permukaan tanah. Nah, dia tidak pandai dalam memanjat pohon meskipun bisa. Kemudian dia juga tidak pandai lompat antar dahan pohon. Nah, kejadian ini disebut juga sebuah evolusi panjang yang katanya teori evolusi sudah dihapus. Tapi sebagian herpetolog masih mempercayai teori evolusi yang terjadi pada jenis herpetofauna atau hewan melata, teman-teman. Jadi kita tunggu saja untuk teman-teman konten kreator teman-teman saya yang lain tentang ekspedisi mereka mencari ular buntet. Akankah penemuannya sangat mengagumkan, dan ular apa yang mereka temukan? Kita tunggu masing-masing. Dan di sini saya hanya mengasih sedikit clue tentang di Indonesia banyak banget spesies ular dengan tubuh buntet ataupun pendek dan tidak proporsional. Sampai sini dulu edukasi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lagi-lagi jempol adalah bahan bakar channel saya. Salam edukasi. Bye-bye.